Ujar Nabi bahwa sebahagian orang beriman, ada orang yang lembut baginya itu hatiku. Nabi ini sudah lembut hatinya. Tapi ujar Nabi, ada orang beriman itu yang membuat hatiku lembut. Ada orang beriman yang membuat hatiku lembut baginya. Wa qala alaihi salatu wassalam, sabda Nabi, innal haqqa ya'ti wa alaihi nur. Sesungguhnya kebenaran itu datang dan atas kebenaran itu ada cahayanya. Fa'alaikum bisarairil qulub, maka lazimilah atas kamu dengan rahasia-rahasia hati. Karena Allah mengetahui seluruh apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa wajadtu usul al-fudul al-mutaharrikata min al-qalbi tadhharu ala as-sam'i wal basari wal lisan wal ghidha wal libas wal maskan. Dan aku telah memperdapati pokok-pokok kesia-siaan yang menggerakkan daripada hati, muncul atas pendengaran, penglihatan, ucapan, makanan, pakaian, dan tempat kediaman. Dari itulah timbul segala macam yang sia-sia. Fafudulus sam'i, bermula kesia-siaan pendengaran. Kita suka mendengar yang sia-sia, suka mendengar yang tidak ada manfaatnya. Yukhriju, itu mengeluarkan ila sahwi wal ghaflah, kepada kelupaan dan kelalaian. Akibat suka mendengar yang tidak ada manfaat, akibatnya kita mudah lupa dan lalai. Wa fudulul basar yukhriju ilal ghaflah wal hayrah, dan kesia-siaan penglihatan, ketujuh melihat yang sia-sia, ketujuh melihat yang tidak ada manfaat, itu mengeluarkan kepada kelalaian dan kebingungan. Akhirnya jadi bingung karena suka melihat yang tidak ada manfaatnya. Wa fudulul lisan, kesia-siaan perkataan, ucapan, yukhriju, mengeluarkan ila tazayyud, kepada berlebih-lebihan, wal bid'ati, dan bid'ah. Wa fudulul ghidha, kelebihan, kesia-siaan makanan, yukhriju, mengeluarkan ila syarahi war ragbah, kepada syahwat dan keinginan. Wa fudulul libas, dan kesia-siaan pakaian, yukhriju ilal mubahat wal khuyala, menimbulkan kepada keangkuhan dan kesombongan. Wa fudulul maskani, dan kelebihan atau kesia-siaan tempat kediaman, yukhriju, mengeluarkan ilal israf, kepada berlebih-lebihan, wal fakhri, dan keangkuhan. Nah, dari itulah timbul hal-hal yang negatif. Mendengar yang sia-sia, melihat sia-sia, berkata sia-sia, makanan yang berlebih-lebihan, yang sia-sia, pakaian, dan tempat tinggal. Itulah sumbernya yang membuat hati mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Wa'lam anna hifdzal jawarih faridatun, ketahuilah bahwa meninggalkan, menjaga, memelihara anggota-anggota tubuh faridatun, hukumnya wajib. Menjaga anggota tubuh itu hukumnya fardu. Wa tarkal fuduli, meninggalkan yang lebihan, meninggalkan yang sia-sia, fadilatun, satu keutamaan. Wa taubatu qabla dzalik faridatun, dan tobat sebelum yang demikian itu adalah merupakan kefarduan. Wa qad faradahallah wa rasuluh
Allah telah mewajibkan tobat, begitu pula Rasulnya. Faqala jalla dzikruh, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah, tobat nasuha. Wa makna nasuha, arti nasuha itu tarkul audah fi mataba minhul abdu ila rabbih. Pengertian tobat nasuha, tidak kembali, meninggalkan, mengulangi pada sesuatu yang dia telah tobat daripadanya itu oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, itu tobat nasuha, tobat yang kita kadang mau ulang lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ila rabbikum, tobatlah kalian kepada Tuhan, qabla an tamutu, sebelum mati. Nah, di bawah nomor 1, taubatul abdil mudznibi min dzunubihi qabla mautih minhatun rabbaniyatun. Tobatnya seorang hamba yang berdosa dari dosa-dosanya sebelum matinya itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa tobat sebelum mati, itu sudah anugerah Tuhan yang luar biasa. Wa hunaka unasun yamutun ala dzunubihim min ghairi taubatin minha. Dan di sana banyak orang, banyak manusia yang tobat, yang mati mereka itu atas dosa mereka tanpa tobat daripadanya. Banyak orang yang mati tanpa tobat. Fatabqa alaihim dzunubuhum, maka kekallah atas mereka dosa-dosa mereka sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah taala fil Ihya bi kitab Adabil Kasbi fil qismil awal bima ya'ummu dhalarah. Wa tuba liman idza matat ma'ahu dzunubuh. Beruntung bagi orang yang mati pula bersamanya dosanya. Itu untung. Orang yang mati juga dosanya. Wal wailut tawil, celaka yang berkepanjangan, lima yamutu, bagi orang yang mati, wa tabqa dzunubuhu, hidup dosanya. Nah, ini celaka. Orangnya sudah mati, dosanya masih jalan. Dosa masih hidup. Mi'ata sanah sampai 100 tahun. Wa mi'atai sanah 200 tahun au aksar. Macam Kabil contohnya, itu dosanya masih hidup. Orangnya sudah lawas ribuan tahun, puluhan ribu mungkin sudah mati Kabil, tapi dosa masih hidup. Yu'azzabu biha fi qabrih, dia diazab dengan sebab itu dosa dalam kuburnya. Wa yus'alu anha, dan dia akan ditanya daripada dosa itu ila akhirin kiradhiha, sampai habisnya dosa itu. Qala ta'ala, firman Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ay naktubu ma qaddamuhu min a'malihim wa naktubu aidan ma akharuhu min athari a'malihim mimma sannawhu liman ba'dahum fa'umila bih. Allah berfirman, kami tulis, kami catat sesuatu yang mereka dahulukan dari amal perbuatan mereka, dan kami catat pula yang mereka dudikan daripada bekas amal mereka, dari yang mereka sunnahkan bagi orang sesudah mereka diamalkan dengannya. Nah, wa bimithlihi qauluhu ta'ala, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Dikabarkan seseorang pada hari kiamat itu dosa yang dia dahulukan dan dia kemudiankan. Wa inna ma akhara a'malahu, hanya saja dia itu mentakhirkan, mendudikan amalnya, min sunnatin sayyi'ah,
daripada sunnah yang jahat, amila biha ghairuh, yang mengamalkan dengannya orang lain. Ini maulah satu idi kemaksiatan, sunnah diulahnya kemaksiatan, matinya. Nah, maksiat itu masih dicontoh orang, masih diamalkan orang. Nah, ini dosa yang hidup, dia akan selalu dapat kiriman dosa ke dalam kuburnya. Ini termasuk bagian daripada fitnah kubur. Bagian daripada fitnah kubur. Nah, jadi tuba liman idza matat ma'ahu dzunubuh. Beruntung bagi orang yang sudah mati, maka mati bersamanya dosa-dosanya. Nah, itu untung. Begitunya mati, maka kada ada lagi dosa yang menyusulnya. Nah, yang celaka itu kita sudah mati tapi dosa terus mengalir ke dalam kubur. Itu orang-orang yang membuat satu kemaksiatan lalu dicontoh oleh generasi berikutnya. Wa taqarrabu ilallah, dan hampirkanlah dirimu kepada Allah bil amali shalih, dengan amal yang baik. Min qabli an tusgalu, dari sebelum bahwa kamu disibukkan. Nah, kalau sudah disibukkan, kita kada bisa lagi beramal salih. Apabila disibukkan itu, disibukkan itu ujar sebahagian ulama mengatakan pengertian disibukkan itu adalah datangnya malaikat pencabut nyawa. Kalau sudah datang pencabut nyawa itu, kita kada ada lagi kesempatan untuk beramal salih. Kada ada lagi waktu untuk beramal salih. Wa taqarrabu ilallah, hampirkan dirimu kepada Allah dengan amal saleh sebelum disibukkan, sebelum datang Israel artinya. Wala tasihut taubatu illa bi arba'ati asya, tidak sah tobat kecuali 4 perkara. Pertama, hallu israril qalbi 'alal muawadah. Pertama, tobat itu sah, syaratnya melepaskan, mengekali hati atas mengulang. Nah, kalau kita tobat tapi hati kita kada ada keyakinan bahwa kita ini berhenti, nah itu kada sah tobat. Jadi waktu kita tobat itu kita mesti bulat bahwa kita yakin kada akan mengulang lagi. Perkara kena kejadian isuk tak ulang tuh lain kisahnya. Tapi di saat kita tobat itu hati kita bulat kada akan mengulang. Jangan ragu. Jangan ragu. Yang kedua, wal istighfar bin nadam, minta ampun kepada Allah dengan menyesalinya. Yang ketiga, waladdut tabi'at wal mazalim, mengembalikan hak dan kezaliman kepada yang mempunyainya. Yang keempat, wahibdzul jawarih, menjaga anggota minal hawasi sab'i, daripada panca indera yang 7, asam'i pendengaran, wal basar penglihatan, wal lisan ucapan, wasammi penciuman, wal yadain 2 tangan, wal rijlain 2 kaki, wal qalbi dan hati. Wahwa hati amiruha, pemimpinnya anggota itu. Wabihi, dengan hatilah salahul jasad, bagusnya anggota, wa fasaduhu, dan rusaknya anggota itu. Wa qad ja'ala Allahu 'ala kulli jarihatin amran wa nahyan faridatan minhu, wa ja'ala bainahuma sa'atan wa ibahatan tarkuha fadilatun lil 'abdi. Sungguh Allah menjadikan atas tiap-tiap anggota itu perintah, larangan, keparduan daripada Allah. Tiap-tiap anggota itu ada kewajiban. Tiap-tiap anggota itu ada larangan. Dan Allah jadikan di antara larangan dan perintah itu keluasan dan kebolehan. Yang mana meninggalkannya itu satu keutamaan bagi hamba. Ada yang wajib kita lihat, ada yang haram kita lihat, ada yang boleh kita lihat. Nah, meninggalkan yang boleh itu satu keutamaan. Papardul qalbi, kewajiban hati, ba'dal iman wa taubati, sesudah beriman dan tobat. Ikhlasul amal lillah. Nah, itu kewajiban hati.
Beriman sudah, tobat sudah, kemudian ikhlas amal karena Allah. Wa i'tikadu husniz zanni inda syubhah, ma'ikatkan berbaik sangka ketika tersamar, ketika kada jelas. Nah di situ kita berbaik sangka. Orang ini baik atau kada baik, kita kada jelas, kita kada tahu. Nah berbaik sangka. Lain hal tahu karena melihat. Wathiqatu bi wa'di, percaya dengan janji Allah. Wal khaufu min azabi, takut dari azab Allah. War raja'u li fadlihi, mengharapkan anugerah Allah. Nah itu kewajiban hati. Bila itu ada dilakukan maka hati kita berdosa. Wa qad ruwiya fi ma'nal qalbi, sungguh diriwayatkan pada makna hati akhbarun katsirah, hadis-hadis yang banyak, minha setengahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal mu'minin may yalinu lahu qalbi. Ujar Nabi bahwa sebahagian orang beriman ada orang yang lembut baginya itu hatiku. Nabi ini sudah lembut hatinya. Tapi ujar Nabi ada orang beriman itu yang membuat hatiku lembut. Ada orang beriman yang membuat hatiku lembut baginya. Wa qala alaihi salatu wassalam, sabda Nabi, innal haqqa ya'ti wa alaihi nur. Sesungguhnya kebenaran itu datang dan atas kebenaran itu ada cahayanya. Fa'alaikum bisarairil qulub, maka lazimilah atas kamu dengan rahasia-rahasia hati. Karena Allah mengetahui seluruh apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud, lil qulub syahwatun wa iqbalun wa fatratun wa idbarun. Hati ini ada mempunyai keinginan dan maju. Dan hati kadang-kadang mempunyai kelemahan dan mundur. Kadang-kadang hati kita ada bersemangat, kadang-kadang hati kita ada malas. Fagtanimuha inda syahwatiha wa iqbaliha, dapatkanlah keberuntungan hati itu ketika keinginannya dan majunya. Ketika hati kita bersemangat, nah jadikanlah keberuntungan kita dengan melakukan hal-hal yang baik artinya. Wadaruha inda fatratiha wa idbariha, dan tinggalkan itu hati ketika lemahnya dan berpalingnya dia. Wa qala Ibnul Mubarak rahimahullah, berkata Ibnul Mubarak, in mislul qalbi, al qalbu mislul mir'ati, hati seperti cermin. Idza tala muksuha bil yad sadiat, bila lama cermin itu di tangan dia akan berkarat, bakulat. Wa qaddabah, hati seperti binatang. Idza ghafala anha sahibuha, bila tidak menghiraukan daripadanya pemiliknya, huzilat, dia kurus. Maka itulah hati artinya dibiarkan. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian hukama, masalul qalbi, perumpamaan hati, masalu baitin lahu sittatu abwab. Hati itu seperti rumah yang mempunyai 6 pintu. Summa qila laka, kemudian dikatakan bagi engkau, ihzar, hati-hati, an la yadkhula alaika min ahadil abwab syai'un, bahwa tidaklah masuk atas engkau dari salah satu pintu yang 6 itu sesuatu. Fayufsidu alaikal bait, maka dia merusak atas engkau akan rumah engkau itu. Fal qalbu wal baitu, hati itu laksana rumah. Wal abwabu, pintu-pintunya, al lisan. Wal basar, penglihatan. Wasam'u, pendengaran. Wasammu, penciuman. Wal yadani, 2 tangan. Wal rijlani, 2 kaki. Pamatan fatahababun min hadil abwab bighairi ilmin dha'al baitu. Bila terbuka pintu dari pintu-pintu itu dengan tiada ilmu, maka rumah akan tersia-sia. Bila kada dipilih
siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh kada. Bila los, nah artinya maka akan merusak rumah itu. Papardul lisani, bermula kewajiban lisan, kewajiban mulut, as-sidqu fir ridha wal ghadab, bersikap berkata jujur benar baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Itu kewajiban lisan. Kadang-kadang lisan kita ini bila waktu senang melampau batas, bila keadaan marah melampau batas. Wa kaful adza fi sirri wal alaniyah, menahan lisan dari hal-hal yang menyakiti baik secara sembunyi atau terang-terangan. Wa tarkut tazayyun linnas, dan meninggalkan berpura-pura bagi manusia bil khair wasyarr, dengan baik dan jahat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhamina lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi dhamintu lahu 'ala Allahil jannah. Siapa yang menjamin bagiku sesuatu antara dua wihangnya, mulut, siapa yang menjamin mulutnya berkata benar, dan menjamin yang ada di dua kakinya kemaluannya, dia jamin kemaluannya tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang Allah, nah maka aku jamin baginya masuk surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bagi Mu'adz bin Jabal, wa hal yakubbun nasa finnar ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah yang memasukkan manusia dalam neraka atas hidung-hidung mereka, tidaklah menengkulupkan manusia pada neraka atas hidung-hidung mereka kecuali buah ucapan-ucapan mereka. Artinya banyak akibat ucapan-ucapan yang dilarang menyebabkan dia tersungkur di dalam api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, unzirukum fudulal kalam, aku takuti kalian kelebihan bicara. Kelebihan bicara. Hasbu ahadikum ma yablughu bi hajatah, cukup salah seorang kamu sesuatu yang dia sampai dengannya hajatnya dari perkataan itu. Fa innar rajula yus'alu an fuduli kalamihi kama yus'alu an fuduli malih, seseorang itu ditanya di akhirat tentang kelebihan kata-katanya sebagaimana dia ditanya dari kelebihan hartanya. Ditanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, innallaha inda lisani kulli qail, bahwa Allah di sisi lisan tiap-tiap orang yang berkata. Fattaqallaha mru'un alima ma yaqul, maka takwalah akan Allah seseorang yang mengetahui apa yang dia ucapkan itu. Wa fardul basari, dan kewajiban penglihatan mata, al-gaddu anil maharim, mencegah mata melihat yang diharamkan. Wa tarkut tatallu, meninggalkan mengintip, bima hujiba wasutir, pada sesuatu yang didinding dan ditutup orang. Sampai cara mengatuk rumah orang aja, cara mengatuk rumah orang nang bakal kita hilang ini ada caranya. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita melihat isi rumah orang tanpa seizin ampunnya. Dalam adab bertamu disebutkan kalau kita mengetuk rumah orang, kita hendaknya berhadap ke kiri atau ke kanan, jangan ke pintu. Sehingga orang buka pintu, kita kadang melihat isi rumah orang terlebih dahulu sebelum ada izin masuk. Sebelum ada izin masuk. Masuk pandangan sama dengan masuk badan. Sama aja. Kita di luar tapi menjinyuk rumah orang sama lawan kita seorang masuk ngarannya. Nah itu kewajiban mata.
Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nazar sahmun min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah dari panah-panah iblis. Paman tarakahu min khaufillah, siapa yang meninggalkan pandangan karena takut kepada Allah, atahullah imanan, Allah berikan dia iman, yajidu halawatahu fi qalbih, yang dia rasakan manisnya iman di dalam hatinya. Jadi ini salah satu penyebab kenapa kita kada manis ibadah. Salah satu penyebabnya akibat kita kada menjaga mata. Orang yang menjaga matanya itu akan Allah beri kelezatan ibadah di dalam hatinya. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu man ghadda basarahu anil nazar haram zawwajahu Allah minal hurul ain haitsu ahabba. Siapa yang menahan matanya dari memandang yang haram, Allah kawinkan dia daripada bidadari sekira-kira dia mau. Itu ganjarannya. Wa man ittala'a fawqa buyutin nas, siapa yang melihat dari atas rumah manusia, hasyarahullah yaumal qiyamah a'ma, dia akan dihalau pada hari kiamat dalam keadaan buta. Rumah tinggi, begitu naik ke luting, nah melihat rumah-rumah orang sampai masuk pandangan ke dalam rumah-rumah orang. Nah itu orang akan dihalau hari kiamat buta matanya. Wa qala Daud li rajulin waqad ahaddan nazara ila ba'di man yanzuru ilaih. Daud At-Tai berkata kepada laki-laki, yang laki-laki itu melututkan pandangan kepada sebagian orang yang memandang kepadanya. Ada orang melutut memandang. Ujar Daud, ya hadza, wa ini orang, urdud nazaraka ilaika, kembalikan pandangan engkau kepada engkau. Fa innahu balawani annar rajul yus'alu an fuduli nazarihi kama yus'alu an fuduli amalihi. Seseorang itu ditanya di akhirat dari kesia-siaan pandangannya sebagaimana ditanya dari kesia-siaan amalnya. Wa yuqal, dan dikatakan lakan nazratul ula wa laysat lakal akhirah, dikatakan orang bagi engkau itu boleh memandang sekali dan tidak boleh berikutnya. Kita naik besok ke atas bubungan, melihat ada rumah orang, kebuka tirainya, sekali itu boleh aja, tapi jangan dilanjutkan. Wa laysa lakal akhirah. Fama hajama 'alan nazar fahuwa mawdu'un 'anil 'abdi. Yang mendesak atas pandangan itu digugurkan dari hamba. Kalau karena mata tak lihat, nah itu kada jatuh dosa. Wa mastamarra bihin nazar, yang berkekalan dengannya pandangan, bimaqulil fahmi, fal abdu ma'khudun bihi. Yang berkekalan dengannya pandangan dengan makulil paham, dengan sengaja, maka seorang hamba akan diperhitungkan, akan ditindak dengannya. Wa fardhu sam'i, dan kewajiban pendengaran, tab'un lil kalam wan nazar, keparduan mendengar itu mengikut bagi pembicaraan dan pandangan. Fa kullu ma la yahillu lakal kalam bihi walan nazaru ilaihi la yahillu laka istima'uhu wa talazzuzu bih. Tiap-tiap yang haram bagi engkau mengatakan padanya, yang tidak halal bagi engkau mengatakan padanya, tidak halal bagi engkau memandang kepadanya, tidak halal bagi engkau mendengarnya dan berlezat-lezat dengan mendengarnya itu. Kita kada boleh gibah, kada boleh juga mendengarkannya. Kita kada boleh memandang perempuan yang bukan mahram. Kita kada boleh juga mendengar suaranya, bersenang-senang dengan suaranya itu. Nah, itu artinya. Wal bahsu amma kutima anka tajassusun, mencari, meneliti, membahas dari sesuatu yang disembunyikan daripada engkau, itu namanya tajassus. Tajassus itu dilarang. Orang berpandir, kita menalinga. Nah, orang berpandir di ruangan tertutup misalnya,
Kita menalinga, nah itu kada boleh. Tajassus. Wa sama'ul lahwi, mendengar permainan musik, wal ghina, nyanyian, wa adzal muslimin, mendengar sesuatu yang menyakiti kaum muslimin, haramun, haram, kal maitati waddam, seperti bangkai dan darah. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, nuhina 'anil ghibah, kami dilarang dari gibah, wal istima' ilaiha, mendengar sama, mendengarinya sama. Wa 'anin namimah, kami dilarang daripada anjur atar, wal istima' ilaiha, mendengar kepadanya pun sama, dilarang. Wa su'ilal Qasim ibnu Muhammad, dan ditanya Qasim bin Muhammad an sama'il ghina, daripada mendengar nyanyian. Apa hukumnya mendengar nyanyian? Faqal, dia berkata, Qasim bin Muhammad, idza mayyazallahu bainal haqq wal batil yaumal qiyamah, apabila Allah membedakan antara kebenaran dan kebatilan pada hari kiamat, aina yaqa'ul ghina, di mana letaknya itu nyanyian. Kil, dikata orang, fi hauzil batil, dalam kelompok yang batil. Di akhirat akan dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Di mana letaknya nyanyian ini? Apakah di yang benar atau yang salah hendaknya? Ujar orang di yang salah. Qala, berkata Qasim bin Muhammad, fa'abti nafsak, mintalah fatwa kepada hati engkau. Mintalah fatwa kepada hati engkau, apakah boleh mendengar nyanyian-nyanyian itu? Nah, kalau nyanyian itu mendekatkan diri kita kepada Allah, kalau nyanyian itu menambah cinta kita kepada Allah dan Rasul, nah itu ya kada jadi masalah. Tapi kalau nyanyian ini membuat timbulnya keinginan-keinginan yang negatif, keinginan-keinginan duniawi, nah itu yang masuk dalam nyanyian kelompok yang batil. Walaysa min jarihatin asadda dhararan 'alal 'abdi ba'da lisanih min sam'ih. Tidak ada dari anggota tubuh yang bersangatan bahaya atas hamba sesudah lisannya daripada pendengarannya. Li'annahu, karena pendengaran itu, asra'u rasul ilal qalbi, paling cepat utusan ke dalam hati. Wa aqrabu buku'an fil fitnah, dan pendengaran itu paling dekat menjatuhkan dalam fitnah. Jadi artinya pendengaran ini lebih mulia daripada penglihatan, dan bahayanya pun lebih bahaya pendengaran daripada penglihatan. Makanya dalam Quran, inna sam'a wal basara, didahulukan pendengaran daripada penglihatan. Orang yang kada mendengar itu lebih mudarat daripada orang yang kada melihat. Orang yang pendengarannya itu rusak lebih bahaya daripada penglihatannya yang rusak. Karena pendengaran itu utusan yang paling cepat masuk ke dalam hati. Wa qad dzukira an Waqi' ibn al-Jarrah annahu qala sami'tu kalimatan min mubtadi' mundu 20 sanah ma astati'u ikhrajaha min uzunai. Waqi' ibn al-Jarrah berkata, aku pernah mendengar satu kalimat dari orang yang bid'ah 20 tahun kada mampu mengeluarkannya dari dua telingaku, masih terngiang-ngiang ucapan orang yang bid'ah itu. Wa kana Taus, Imam Taus iza atahu mubtadi sadda uzunai, bila datang kepadanya orang bid'ah, sidin tutup telinga, li'alla yasma'a kalama, agar tidak mendengar perkataannya. Orang-orang yang mencaci maki sahabat Nabi itu orang perkataan bid'ah. Orang yang mencaci maki keluarga Nabi itu orang yang perkataannya bid'ah. Orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu baharu, nah itu orang-orang yang perkataannya bid'ah. Jadi beliau bila mendengar itu menutup telinganya. Wa pardu syammi, dan keparduan ciuman.
Tab'un lisam'i wal basar, itu mengikut. Nah, mengikut pendengaran, penglihatan. Fakullu mahalla laka istima'uhu wa nadharuhu jazalaka syammuh. Bila mana boleh bagi engkau mendengarnya, melihatnya, boleh bagi engkau menciumnya. Misalnya perempuan yang bukan mahram, itu kita kada boleh melihatnya, kada boleh kita mendengar suaranya, berlezat-lezat dengannya. Kita kada boleh juga mencium harum-haruman yang keluar dari tubuhnya. Nah, itu maksudnya. Jadi perempuan yang bukan mahram itu kita kada boleh memandangnya, maka kita kada boleh juga mencium harum-haruman yang keluar daripadanya. Makanya kada boleh berharum-harum bebinian itu kalau keluar rumah. Karena orang menciumnya, kalau menyenangi dengan baunya itu menjatuhkan orang dalam perbuatan dosa. Wa qad ruwiya an Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu annahu utiya bimiskin. Umar bin Abdul Aziz khalifah, beliau didatangkan dengan misik kasturi. Fa amsaka ala ampih, sidin memicik hidung. Nah, faqidalahu bidalik, dikatakan orang, faqal wa hal yuntafa'u minhu illa bi raihatih. Adakah dimanfaatkan itu kasturi melainkan dengan baunya? Daripada waraknya ini khalifah, jangankan mengambil harta negara, bau-bauan aja kadang mencium kalau itu milik negara. Kan dalam gudang tuh macam-macam, ada misik, ada apa, yang dibagi-bagikan untuk rakyat. Nah, sini bila masuk ke situ, sini tutup hidung, karena ini punya rakyat, harum-haruman ini. Wa fardul yadain war rijlain, keparduan dua tangan dan dua kaki, an la tabsutahum, bahwa tidak engkau buka keduanya tangan, ila mahzur, kepada yang dilarang, wala taqbidahuma, jangan engkau genggam keduanya, an haqqin, dari yang benar. Qala Masruq, ma khatal abdu khatwatan illa kutibat hasanah aw saji'atan. Tidak melangkah seorang hamba satu langkah melainkan ditulis kebaikan atau kejahatan. Langkah kita kemana kita melangkah itu ditulis, ada kalanya baik atau jahat. Wa katabat ibnatu Sulaiman ibni Abdul Malik ila Abdah binti Khalid ibni Ma'dan. Putri Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik menulis surat kepada Abdah, anak daripada Khalid bin Ma'dan, aulia Allah. Ujar anak raja, zurini, ilangi pang aku, ilangi pang aku. Pakatabat ilahi Abdah, maka si Abdah ini membalas surat. Amma ba'du, fa inna abi rahimahullah kana yakrahu ayyasira masiran laisa huwa fihi dhaminan 'ala Allah. Bahwa abahku Khalid bin Ma'dan, beliau tidak suka berjalan suatu jalan yang tidak adalah dia pada jalan itu jaminan atas Allah. Aw ya'kula ta'aman, atau beliau tidak menyukai makanan. Ya, idza su'ila anhu, bila ditanya daripadanya yaumul qiyamah, pada hari kiamat, lam yakun indahu fi makhrajun, yang tidak ada di sisinya pada makanan itu jalan keluarnya. Kada makan makanan kecuali kita bakal bisa menjawab di akhirat. Nah, kada akan makan makanan kecuali yang sidin bisa menjawab di akhirat kena makanan itu. Nah, waqad karihtu min dzalik makariha abi, dan aku pun tidak suka sesuatu yang tidak disukai oleh abahku. Wassalamu alaikum. Fa in qala qailun, jikalau berkata orang yang berkata, pamas sabilu ilal amal bidzalik, bagaimana cara mengamalkan dengan demikian? Bisa menjaga mata, telinga, langkah, kaki, tangan, sebagainya tadi, kayak apa caranya? Kila, dikatakan orang, luzumu minhajil a'immatil muttaqin, melazimi jalan para imam yang takwa.
wan nazaru fi adabil mustarsyidin, memandang adab orang-orang yang mencari petunjuk, lima arifatil khatwi, untuk mengenali langkahnya. Wa tayaqquzu bil muhasabah, jaga dengan selalu menghitung dirinya. Wal amalu bil insaf, beramal dengan insaf. Wa tajammulu, dan memperelok diri, bikaffil aza, dengan menahan diri dari menyakiti orang lain. Wa badlul fadli, memberikan kelebihan, bitarkil minnah, dengan meninggalkan menyebut-nyebutnya. Wa husnus samti, baik kelakuan, bigairi hasadin, dengan tiada iri dengki. Wal kana'atu, dan kana'ah, bihubbil humul, disertai dengan suka tersembunyi. Wa tulus samti, dan lamanya berdiam, ragbatan, karena ingin bisalamah, pada keselamatan. Wa tawadu'u lil khalqi, tawadu bagi makhluk, bila wahsyah, dengan tiada liar. Wal unsu bizikri fil khalwa, dan jinak dengan zikir di waktu sendirian. Wa tafarrugul qalbi, lapangnya hati, lil khidmah, untuk berbakti kepada Allah. Wajtima'ul hammi, terhimpunnya keinginan, bil murakabah, dengan murakabah. Wa talabun najah, dan menuntut keselamatan, bitarikil istiqamah, pada jalan istiqamah. Qala Allah azza wa jal, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, lalu dia istiqamah, tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan tidaklah ada kesedihan atas mereka. Wa qala Sufyan ibnu Abdillah as-Saqafi, ya Rasulullah, hadisni bi amrin a'tasimu bih, hadiskan kepadaku perkara yang aku pegang dengannya. Qal, bersabda Rasulullah, qul amantu billah, katakan aku beriman dengan Allah. Tsumastaqim, kemudian luruslah. Wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab, istaqamu lillah, istiqamah mereka bagi Allah, bita'atihi, dengan taat, lurus dalam taat. Walam yarugu rawagana sa'alib, dan tidak menyimpang sebagaimana menyimpangnya pilanduk. Wa qala Abul Aliyah ar-Riyahi, istaqamu akhlasu lillahid din, mengikhlaskan bagi Allah akan agama, wad da'wata da'wah, wal amal, dan amal. Wa aslul istiqamah, pokok istiqamah, bi salasatin, pada tiga, ittiba'ul kitab, mengikuti Al-Quran, wa sunnah, wa luzumul jamaah, dan melazimi jamaah.